Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Christina Yunitandembe. Kalian bisa panggil saya Miss Yuni. Halo Miss Yuni. Halo. Mungkin dari adik-adik sudah dapat WhatsApp dari saya, karena saya ada kirim materinya di ketua kelas. Ketua kelas sudah share ke teman-teman? Sudah Ibu. Jadi kalian sudah baca toh isi materi? Sudah Ibu. Sudah baca. Jadi kalian kan sudah membaca materi yang Ibu kirimkan. Jadi pasti kalian sudah mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita belajar hari ini kan? Ya Ibu, ada di materi. Ibu hanya akan mengulanginya supaya kalian bisa tahu apa tujuan kita belajar hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait asking and giving recommendation. Yang kedua, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta terkait asking and giving recommendation. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait asking and giving recommendation. Dengar, tujuan? Sudah Ibu. Oke. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. So, today we're gonna learn about asking and giving recommendation. Have you ever heard about recommendation? Pernah Bu. Atau apakah kalian pernah mendengarkan tentang rekomendasi? Kalau Pernah Ibu. Kalau pernah, mungkin dari kalian pernah mendapatkan rekomendasi atau saran dari seseorang, atau mungkin kalian pernah memberikan saran kepada orang lain? Sering Ibu. Kalau sering itu misalnya apa yang pernah kau dapatkan atau kau beri ke orang lain? Ketika ini saya sakit, pasti orang suruh saya pergi periksa di puskesmas atau rumah sakit Ibu. Mungkin yang lain ada yang pernah dapat? Ya, Mungkin silakan. ini anak muda seperti contohnya ini Iren yang dia punya pacar putus. Iren satu kawan, terus dia curhat, otomatis saya akan memberikan dia saran. Misalnya sarannya seperti apa? Ini jangan terlalu galau, masih banyak cowok yang lebih baik. Oke, saya ketika teman saya Gita ini serius, Krismalian ketawa. mati. Ya. Ketika teman saya Gita ini dia bisa bawa motor ke Ibu, berarti dia kalau di jalan itu ngebut Ibu. Terus gitu Ibu. Sampai saya kasih tahu, dia bilang pelan-pelan. Oke, silakan Krisna. Oke, mari kita tepuk tangan untuk Krisna. Jadi tadi kita sudah bahas sedikit tentang recommendation. Tadi Ibu belum menjelaskan tentang arti dari rekomendasi itu sendiri. Mungkin ada yang tahu dari kalian apa itu arti dari rekomendasi? Saran dan lain-lain. Krisna? Bisa sejenis pilihan juga, memberikan pilihan untuk seseorang. Ada lagi? Kita. Oke. Jadi, Ibu akan menjelaskannya dalam bahasa Inggris ya. Jadi, the definition of recommendation. Recommendation is a suggestion or piece of advice about to solve a problem, deal with situation. Jadi, rekomendasi ini digunakan apabila ada beberapa pilihan dari satu yang Anda sarankan
Di dalam unsur kebahasaan ada ungkapan yang menyatakan pendapat. Misalnya, I suggest, I recommend it, could you, would you, atau ought to. Di dalam itu ada 2 poin penting. Misalnya, nominasi singular dan plural dengan atau tanpa the, this, those, mine, theirs, dan lain-lain. Dan yang kedua, ucapan, tekanan kata, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Halo, bisa perhatikan dulu. Bisa dulu, Pak. Oke anak-anak, jadi Ibu akan memberikan kalian beberapa contoh kalimat yang mengandung giving recommendation atau memberikan saran. Di sini ada 7. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi, Ibu akan memberikan kalian beberapa contoh kalimat tentang giving recommendation. Jadi, setelah Ibu baca kalimatnya, Ibu akan bertanya ke kalian mana yang mengandung kalimat giving recommendation. Bisa toh? Bisa, Ibu. Oke, yang pertama, your shoes look so dirty. You should clean it. Jadi, dari kalimat ini mana yang mengandung giving recommendation? Oke, bisa. Saya, Ibu, kalimat kedua yang you should clean it. Oke, Gita. Mari kita berikan tepuk tangan. Yang kedua, I suggest that we do this project together. Dari kalimat ini, ya, I suggest that we do this project together. Dari kalimat ini, mana yang mengandung giving recommendation? I suggest we should to do this project together. Oke, excellent. Thank you, Yatin. Yang ketiga, I think you should go and help your mother. Ibu ulangi sekali lagi. I think you should go and help your mother. Dari kalimat ini, mungkin ada yang tahu mana yang mengandung giving recommendation? You should go. Oke, excellent. Thank you. Next, about going to the restaurant. Itu yang what about, Ibu? Bagaimana jika? Bagaimana jika pergi ke restoran? Sekarang. Oke, next. How about taking to bus instead of driving? How about taking to bus instead of driving? How about? Apa tadi senang? Bisa ulangi? Jadi mana kalimat yang How mengandung? about? How about? Okay. Thank you. And the next is, could you put a good word for me? Could you put a good word for me? Could you? No, could you? Could you? Could you? Okay. Could you? Thank you. And the next is, would you mind sharing your experience? Yeah. Would you mind sharing your experience? Mana kalimat yang mengandung Would you? recommendation? Would you, Ibu? Would you? Okay. And the last is, I highly recommend using this product. I highly recommend using this product. I highly recommend it, Ibu. Okay, thank you. Mari kita tepuk tangan. Oke, jadi tadi kan kita sudah belajar tentang bagaimana memberikan pendapat. Jadi sekarang kita masuk di bagaimana kita accepting our recommendation atau bagaimana kita menerima pendapat dari orang lain. Di sini itu ada beberapa contoh
Yes. Jadi ibu mempunyai beberapa contoh tentang accepting or recommendation. Beberapa contoh tentang kalian menerima pendapat dari orang lain. Misalnya, yes, I like atau I love to. Yang kedua, that sounds like a good idea. Yang ketiga, thank you. Dan yang keempat, why didn't I think of that? Kalian bisa paham? Bisa Ibu. Bisa. Jadi setelah kita menerima pendapat dari orang lain, dan sekarang ada contoh bagaimana kita menolak atau refusing our recommendation. Contohnya, misalnya kalian jika tidak menyetujui atau ada yang kurang berkenan, kalian bisa sampaikan. Contohnya, I tried that, but bla bla bla. Yang kedua, that's a good idea, but bla bla bla. Dan yang ketiga, no, I'd rather not. Yang keempat, sorry, I can't. Kalian bisa paham sampai sini? Paham dulu. Jadi tadi kan kita sudah belajar tentang giving recommendation, terus accepting recommendation, dan refusing recommendation. Sekarang kita masuk di asking suggestion atau di meminta saran atau minta saran pendapat. Oke, jadi tadi kan kita sudah belajar tentang giving recommendation, accepting and refusing. Sekarang kita masuk di asking suggestion dan giving suggestion. Ibu akan membagikan beberapa contoh. Kalian bisa lihat di sini ya. Oke. Bisa cepat Mika? Bisa ya bisa. Jadi di situ kalian bisa lihat ada 12 contoh dari asking suggestion. Mungkin satu orang bisa membacakannya beberapa contoh dari asking suggestion. Bisa Ibu. Oke, bisa silahkan. Yang pertama, what should I do? Kamu bisa langsung bacakan dengan terjemahannya. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Do you have any ideas? Apa kau punya ide untukku? Do you have any suggestions for me? Apakah kau punya saran untukku? Oke, ganti-ganti. Kasih teman di sebelah supaya kalian lebih aktif ya. Oke, Krishna, cepat ya waktunya. Can you tell me what I should do? Bisakah kau katakan apa yang harus aku lakukan? Do you have any advice for me? Apa kau punya nasihat untukku? Will you give me some suggestion please? Maukah kamu memberikanku beberapa saran? Any idea? Ada ide? Can you give me some advice about? Dapatkah kamu memberiku beberapa nasihat tentang? Lanjut, dipercepat ya waktunya. Mepet. What do you recommend? Apa yang dapat kamu rekomendasikan? Please tell me what should I do? Kumohon katakan padaku apa yang harus aku lakukan. What do you suggestion? Oke. Tadi kan kalian sudah
sudah membacakan itu tentang asking suggestion. Sekarang di bawahnya ada giving suggestion. Mungkin ada yang bisa bantu dibacakan? Oke, kita silakan. Semua yang dibaca. Yang pertama you should, yang kedua you need atau ought to, yang ketiga you had better, yang keempat you ought to, yang kelima I think you should, 6 I advise you to, 7 I suggest you to, 8 I suggest that you, 9 I recommend you to, dan yang ke-10 maybe you should. Oke, Gita, thank you. Mari kita tepuk tangan untuk Gita dan semuanya. Jadi, setelah kita melihat beberapa contoh dari giving suggestion, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu kalian akan duduk dalam bentuk kelompok. Kelompoknya 3 orang. Ayo, pindah kelas. Oh, 2 orang ya? Oh, 2 kelompok tapi 3 orang. Duduk. Terbaik nih. Jadi, kalian Ibu akan suruh membuat dialog singkat tentang expressing recommendation. Lalu kalian akan mempraktekannya di depan kelas. Jadi nanti satu kelompok utusnya 2 orang yang maju. Siap Ibu. Oke, mulai kerjakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Kelompok 2 sudah. Iren. Iya, dialog. Buat dialog. Nanti 2 orang maju aja. Mungkin ada yang bingung, bisa bertanya. Ada kesusahan? Bu Araf sudah mengerti ya. Kenapa namanya? Suggestion recommendation. Sudah. Belum Ibu. Waktunya sisa 5 menit. Mohon dipercepat. Sudah Ibu. Sudah. Sudah Ibu. Sudah. Belum Ibu. Belum.
Thank you, salam. Good. Sekarang kelompok 2, silakan maju. Halo. Bisa dengan kita, Chris ya. Oke, mau Marta dipercepat. Fokus di sini. Batunya dengan lantang, biar teman-teman bisa mengerti. Hi Martha, how are you? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine too. By the way, can you help me with something? What is it? Should I buy this bag or not? It's on sale now. I think you should buy it because it's on sale. And this brand really is discount. Okay then, I will buy this bag. Thank you, Lee. Thank you, Martha. You're welcome. Oke, give applause to Marta and Nomi. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your participation. You did a good job today. I'm very happy with your activity in the